Shalom semua saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi dan selamat kita beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan memberikan hidup kita, hati kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita akan mulai menyembah Dia. Kita panggil namanya Dia yang Maha Kuasa. Allah Adonai, Adonai. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Syukur bagimu Tuhan, syukur Allahku, Allah El Shaddai, Allah Elohim. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari mulai buka hatimu bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Syukur. Haleluya. Mari panggil Dia. Haleluya. Adonai, Adonai. Sembah Kau Adonai, 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 Adonai. Ku sembah Kau Adonai, 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 Adonai. Ku sembah Kau Adonai. Sekali lagi panggil Dia. Adonai, oh Adonai, Adonai. Ku sembah Kau Adonai. Kekuatan di tangan-Mu, El Shaddai, oh Elohim. Tiada yang seperti-Mu, Adonai. Hanya Kaulah Tuhanku, hanya Kaulah Tuhanku. Firman-Mu ya dan amin. Tiada yang seperti-Mu, Adonai. Panggil Dia namanya. Adonai, Engkau Allah kami. Adonai, ku sembah Kau. Adonai, 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 oh Adonai, Adonai.
kekuatan di tanganmu, El Shaddai, oh Elohim. Tiada yang sepertimu, Adonai. Hanya Kaulah Tuhanku, firman-Mu ya dan amin. Tiada yang sepertimu, Adonai. Panggil dia namanya, Adonai. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Adonai, oh Adonai. Ku sembah Kau, Adonai, Adonai. Adonai, oh Adonai. Adonai, Adonai. Ku sembah Kau, Adonai. Kekuatan di tangan-Mu, El Shaddai, oh Elohim. Tiada yang sepertimu, Adonai. Hanya Kaulah Tuhanku, firman-Mu ya dan amin. Tiada yang sepertimu, Adonai. Panggil dia, Adonai, oh Adonai. Adonai, oh Adonai. Ku sembah Kau, Adonai, Adonai. Adonai, oh Adonai. Adonai, Adonai. Ku sembah Kau, Adonai. Kekuatan di tangan-Mu, El Shaddai, oh Elohim. Tiada yang sepertimu, Adonai. Hanya Kaulah Tuhanku, hanya Kaulah Tuhanku, firman-Mu ya dan amin. Tiada yang sepertimu, Adonai. Mari bersama-sama kita berdiri, saudara. Adonai, Adonai. Adonai, oh Adonai. Ku sembah Kau, Adonai, Adonai. Adonai, oh Adonai. Adonai, oh Adonai. Ku sembah Kau, Adonai, Adonai. Adonai, oh Adonai, haleluya. Ku sembah Kau, Adonai. Jemaat sendiri katakan Adonai. Sekali lagi jemaat sendiri katakan, Adonai, bersama-sama Adonai. Adonai, oh Adonai. Adonai, oh ku sembah Kau, Adonai, Adonai. Adonai, oh Adonai. Adonai, oh ku sembah Kau, Adonai. Ku sembah-sembah Kau, ku sembah Kau, Adonai. Mari sembah Dia sekali lagi. Haleluya. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau El Shaddai, Allah yang selalu beserta kami Tuhan. Engkau Allah Elohim, Engkau Raja di atas segala raja. Engkau
Engkau Tuhan, di atas segala Tuhan. Kami memuji, memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang bertahta di atas pujian umat-Mu. Engkau Allah yang duduk di tengah-tengah pujian umat-Mu, yang selalu memberkati kami Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami pada pagi hari ini. Berkat-Mu turun ke atas kami umat-Mu saat ini, baik di dalam pujian maupun di dalam firman-Mu. Biar kami boleh merasakan kuasa urapan-Mu, hadirat-Mu turun di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Mari beracara bersama kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tetap berdiri saudara. Biarlah segenap hati kita memuji pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Inilah kami umat-Mu Tuhan, bersama-sama. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Amin. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Bersama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Tepuk tangan berikan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Inilah kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat suaraku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari bersama-sama. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Bersama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Lebih meriah lagi. Haleluya. Bersama-sama. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Amin. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari bersama-sama kita menari. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Katakan bersama-sama. Kau terbesar dan mulia,
terbesar, jemaat sendiri katakan bersama drum. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Katakan kau terbesar. Bersama-sama sekali lagi, kau terbesar semua. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua kita sorak dengan segenap hati, Raja keagung. Sekali lagi tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak bagi dia, sorak Raja keagungan. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Allah kita. Dasar dari yang kuharapkan, haleluya, bukti dari segala yang tak kulihat, haleluya. Iman berikanku kekuatan, amin, untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu, amin, haleluya. Ku pasti menang bersama-sama. Sekali lagi katakan bersama-sama, haleluya. Kau tak biarkan pencobaan, haleluya, melebihi batas kekuatanku, amin. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama-sama, bersama Roh-Mu, amin, haleluya. Ku pasti menang tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagung. Tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak bagi dia, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja, Raja keagungan.
kemuliaan bagi Raja di atas segala raja kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Sekali lagi kami mau datang di hadapan Engkau. Allah Adonai, Adonai. Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah Elohim. Haleluya. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Tiada yang seperti-Mu di dunia ini Tuhan, hanya Engkau Allah kami. Mari sekali lagi kita panggil Dia. Haleluya. Adonai, Adonai, ku sembah Kau. Adonai, 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 ku sembah Kau. Adonai, kekuatan di tangan-Mu. El Shaddai, oh Elohim, tiada yang seperti-Mu. Adonai, hanya Kaulah Tuhanku, hanya Kaulah Tuhanku. Firman-Mu ya dan amin, tiada yang seperti-Mu. Adonai, panggil Dia. Adonai, oh Adonai, 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 ku sembah Kau. Adonai, 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 ku sembah Kau. Kekuatan di tangan-Mu. El Shaddai, oh Elohim, tiada yang seperti-Mu. Adonai, hanya Kau, hanya Kaulah Tuhanku. Firman-Mu ya dan amin, tiada yang seperti-Mu. Adonai, bersama-sama. Adonai, oh Adonai, 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 ku sembah Kau. Adonai, kekuatan di tangan-Mu. El Shaddai, oh Elohim, tiada yang seperti-Mu. Adonai, hanya Kau, hanya Kaulah Tuhanku. Firman-Mu ya dan amin, tiada yang seperti-Mu. Adonai, kekuatan sekali lagi, kekuatan di tangan-Mu. El Shaddai, oh Elohim, tiada yang seperti-Mu. Adonai, hanya Kau, hanya Kaulah Tuhanku. Firman-Mu ya dan amin, tiada yang seperti-Mu. Adonai, bersama-sama kita mari berdiri saudara. Adonai, 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 oh Adonai, ku sembah Kau. Adonai, oh Adonai, Adonai, oh Adonai, Adonai, oh haleluya, ku sembah Kau. Adonai, Adonai,
katakan haleluya bersama musik. Sekali lagi jemaat katakan Adonai. Bersama-sama semua. Adonai, oh haleluya. Adonai, Adonai. Ku sembah Kau. Sekali lagi mari kita sembah Dia. Adonai, oh Adonai. Adonai, oh Adonai. Ku sembah Kau. Adonai, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Adonai, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Mari sekali lagi kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah El Shaddai, Allah Elohim, oh Adonai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kudus buat kesempatan yang indah bagi umat-Mu pada pagi hari ini. Sekalipun kami melihat situasi kondisi cuaca hari-hari ini yang sangat mencekam Tuhan. Berita-berita di televisi maupun di media membuat kami tergetar Tuhan. Betapa di sana sini ada gempa, banjir, perubahan cuaca yang menakutkan. Tapi kami percaya saat ini, pagi ini, kalau kami boleh ada di tempat ini, kami yakini bahwa Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Firman-Mu terbaik bagi kami Tuhan. Apapun kondisi situasi yang kami hadapi hari-hari ini, kami tetap meyakini bahwa Engkau-lah dalam hidup kami yang terbaik dan gunung batu perlindungan kami hanya Engkau Tuhan. Pagi ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu itu akan membimbing kami untuk mengetahui siapa kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa. Sebentar dan biarlah kami akan matikan suara hati kami. Hanya kecuali firman-Mu Tuhan yang mau kami dengar. Dan kami tanggalkan seluruh keberadaan kami. Kecuali kami kenakan Kristus dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu akan berkarya menjelaskan kepada kami bahwa kami adalah umat-umat ketebusan-Mu. Segala puji hormat, kemuliaan dan kuasa kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, sucikan kuduskan kami, umat-Mu dan hamba-Mu yang akan berkata-kata dengan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memperlengkapi kami semua. Nama Tuhan kami permuliakan. Di dalam nama Yesus, semua orang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan saudara, kita pagi ini bisa ditampilkan tema kita. Kita dapatkan satu tema, untuk apa aku hidup. Nah, itu tema kita pagi hari ini saudara. Apa tema kita? Belum tertampil. Untuk apa aku hidup? Tema ini bertanya saudara bagi kita. Saya sendiri juga bingung saudaraku. Mau jawab apa, untuk apa kita hidup?
Kalau saudara juga ditanya oleh tema ini, untuk apa saudara hidup? Nah, saudara bingung juga kan? Saya juga bingung. Nah, saya dapatkan sebuah kesimpulan untuk dapat menjawab ini. Tentu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada manual booknya. Ya, apa itu manual booknya? Firman Tuhan yang dapat menjawab dari tema ini yang berjudul untuk apa aku hidup. Nah, saudara bisa bingung juga. Iya ya, aku terlahir mulai kecil sampai ini dewasa sampai tua, ya. Saya kok nggak tahu ya untuk apa aku hidup ini. Kok baru kali ini saudara kita dapat tema sebuah pertanyaan. Untuk apa saudara hidup? Untuk apa aku hidup? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu tema kita belum didapat rupanya ya tampilannya, tapi tidak mengapa saudara, tapi kita akan mendapatkan jawaban semua itu dari Alkitab, dari firman Tuhan tentang tema kita, untuk apa saudara hidup dan diciptakan, untuk apa saya hidup dan diciptakan ini di dalam dunia ini. Kita dasari dulu dengan pembacaan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Ya, belum bisa. Ya, terpaksa saya buka. Oh, sudah. Ya, ayat 1 dikatakan begini. Ayat 26 dari Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Selanjutnya 27. Maka Allah menciptakan manusia, siapa itu? Ya, saudara dan saya, menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, di sini ada laki, ada wanita, perempuan, diciptakan menurut gambar daripada dan rupa daripada Tuhan itu. Menurut ayat ini. Selanjutnya ayat 28, Allah memberkati mereka, memberkati saudara dan saya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Nah, saudara sudah beranak cucu bukan? Ya, itu kata firman Tuhan. Dan bertambah banyak, ya. Asalnya dari satu, jadi dua suami istri, punya anak, punya cucu. Nah, ini sesuai firman Tuhan. Gak salah saudara kalau punya anak, punya cucu. Akeh gak popo. Soalnya apa? Dikatakan bertambah banyaklah. Nah, lalu penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, melalui ketiga ayat ini, saudara akan dapatkan jawabannya dari pertanyaan tema kita pagi ini. Untuk apa kau hidup? Untuk apa aku hidup? Dari tiga ayat ini saudara, kita akan dapatkan jawabannya. Nah, saudara itu yang dikasih Tuhan, saudara, kehidupan manusia yang tidak tahu arah dan tujuannya. Nah, ini nggak tahu untuk apa aku hidup. Manusia itu nggak tahu arah dan tujuan hidup ini. Loh, itu berbahaya saudara. Betul, berbahaya. Pagi ini mari saudara kita harus mengetahui untuk apa saudara bisa ada di sini. Bagaimana saudara bisa hidup? Untuk apa? Kita belajar dari firman Tuhan. Karena manusia tidak mengetahui arah hidupnya dan tujuannya waktu dia dilahirkan, dia remaja tetap nggak tahu, dewasa nggak tahu untuk apa aku hidup yo. Sampai dewasa nggak tahu pun, jangan-jangan sampai sekarang nggak tahu. Nah, saudara, berbahaya. Maka GPI Pusat punya kepentingan saudara dan saya untuk mengetahui siapa saudara dan untuk apa saudara hidup. Berbahaya kalau kita nggak tahu arah tujuan kita. Sepokoknya aku hidup ya gini, sepokoknya kalau bangun makan minum seneng-seneng ya suka-suka gua. Ada orang, lu aku pengen pinter, aku kalau besok jadi besar ya baik juga. Siapa pengen anaknya nggak pinter, bodoh aja.
Lalu pengen kaya, oke, betul. Karena hidup tanpa finansial kita nggak bisa hidup. Tapi esensi daripada hidup itu bukan itu. Kita diajar oleh kebenaran firman pagi hari ini dari 3 ayat itu, untuk apa saudara dan saya hidup, kita bisa tahu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya katakan parah kalau manusia hidup nggak tahu arah dan hidupnya. Ada istilah orang berkata, wow itu berarti ODGJ itu. Apa ODGJ itu? Ya, saudara kan sudah tahu. Yaitu orang hidup tanpa arah dan tujuan, ODGJ. Apa itu? Orang dalam gangguan jiwa. Nah, saudara, orang dalam gangguan jiwa ini, ODGJ, banyak disebut istilah itu, adalah orang yang gak tahu arah dan tujuan. Gak bisa menjawab untuk apa aku hidup itu. Saudara, seperti apa ODGJ? Ya, saudara sering lihat mungkin di toko saya, kalau saya pas di toko itu sering ada orang lewat. Kadang-kadang pakaiannya cuma yang bawah saja, kadang-kadang ya gak sebenang pun. Jalan wirawiri, sana kemari. Bentar lagi sini lagi, saya lihat, saya perhatikan aja. Ya, itu masuk memori saya gitu. Wah, ini bisa jadi pelajaran. Oh, ini toh namanya ODGJ. Orang hidup tanpa tujuan. Dia manusia hidup, saudara. Dia bisa bergerak. Dia punya tubuh. Tapi ya itu wirawiri, gak punya tujuan. Ke sana, sana lagi. Sana lagi. Itulah orang yang tidak punya arah dan tujuan. Untuk apa dia hidup? Bahaya, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga saya bisa bayangkan analoginya. Sebuah pesawat juga yang dia lepas landas, take off, atau dia mendarat landing, dia tanpa sebuah alat yang namanya DVOR, berbahaya sekali. Seperti yang itu, wirawiri. Apa itu DVOR? DVOR itu adalah kependekan dari kalimat Doppler Very High Frequency Omnidirectional Range. Ya, jadi DVOR ini adalah sebuah alat kompas yang kita tahu yang dipakai sebuah pesawat terbang untuk dia bisa mengetahui arah dan tujuannya. Waktu dia lepas landas take off dan dia landing, turun, mendarat, dia memakai DVOR ini, alat yang canggih ini. Ya, saudaraku. Dia memakai DVOR ini, saudaraku. Sangat penting karena Doppler Very High Frequency Omnidirectional Range ini yang disingkat DVOR ini, dia menentukan keberadaan dari pesawat itu. Untuk apa? Untuk keselamatan pesawat itu sendiri dan penumpang di dalamnya. Tanpa alat itu, saudaraku, pesawat ini akan terbang tanpa arah dan tujuan dan sangat risiko mencelakakan pesawat itu dan penumpang di dalamnya. Demikian juga hidup manusia. Saudara dan saya yang tidak mengetahui arah dan tujuan saudara sebagai orang yang ada di muka bumi ini, apalagi identitas saudara sebagai orang-orang percaya, orang Kristen, anak Tuhan, tapi sampai saat ini kita tidak tahu untuk apa aku hidup. Wah, ini perlu kita belajar. Jadi tema-tema yang diberikan oleh pusat itu, saudara, sangat mendidik kita supaya kita mengerti untuk apa kita hidup dan kita bisa tahu hanya melalui firman Tuhan yang kita 3 ayat baca itu tadi. Sama dengan saya katakan manual book itu tadi, semua kendaraan punya manual book untuk mengetahui. Saudara yang dikasih Tuhan, sebuah produk, saudaraku, diciptakan pasti mempunyai tujuan dan fungsinya oleh si pencipta itu. Ya, toh? Contoh itu, saudaraku. Sama dengan saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan. Saudara ada di muka bumi ini, saudara hidup untuk apa? Ada tujuan Tuhan, saudara ada di tempat ini. Jadi saudara gak bisa suka-suka hidup ini, saudara. Saudara akan terima risiko saat saudara sudah terlambat di alam sana nanti, saudara menyesal. Tapi
Tapi kalau saudara tahu untuk apa saudara hidup, saudara luar biasa. Karena saudara mengetahui konsep firman Tuhan, saudara hidup di muka bumi ini untuk apa? Saudara, saya katakan tadi bahwa sebuah produk diciptakan pasti ada tujuan dan fungsinya. Contoh yang paling sederhana, sendok, saudara. Sendok, ya, tahu sendok? Dia diciptakan punya fungsi dan tujuan khusus dari pencipta sendok itu. Mesti untuk makan, ya umumnya ya bisa lah. Untuk yang lain nyeduk-nyeduk apa bisa. Tapi fungsi utama dia adalah untuk sendok makan. Ya, pasti itu punya fungsi dan tujuan diciptakan oleh penciptanya. Beda dengan saudara yang bapak-bapak pasti tahu cetok. Cetok tahu ya? Cetok yang bentuknya hampir sama tapi gede, dia lurus. Masa makan pakai itu? Yang enggak lah. Enggak mungkin. Cetok diproduksi oleh penciptanya, punya desain, kepentingan, fungsi khusus. Untuk apa? Ya untuk ini tukang bangunan itu kalau dia ya, itu pasir mau pasang batu merah pakai cetok, bukan pakai sendok. Iya toh? Saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa bahwa semua itu punya fungsi masing-masing. Dia diciptakan, pisau diciptakan untuk potong, ya daging atau potong. Gunting diciptakan juga untuk fungsi, keperluan masing-masing oleh penciptanya. Gak mungkin gunting untuk yang lain, untuk daging, untuk apa di dapur. Fungsinya masing-masing. Nah demikian saudaraku, kalau saudara diciptakan oleh Tuhan sesuai ayat 3 ayat tadi, kita tahu Tuhan punya tujuan saudara diciptakan. Kita tahu untuk apa aku hidup ini. Haleluya, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya jadi pertanyaan kita, tujuan Allah menciptakan saudara dan saya hidup yang sesuai firman Tuhan itu agar apa? Ya, yang pertama, saudara. Ya, jelas ya, saudaraku. Yang pertama adalah tujuan Allah menciptakan untuk apa aku hidup, saudara hidup. Yang pertama adalah hidup segambar dengan rupa Allah. Nah itu, hidup sebagai gambar dan rupa Allah. Ayat yang tadi kita baca, ayatnya yang Kejadian pasal 1 ayat 26a. Dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, Tuhan menciptakan saudara itu tidak main-main. Mengapa saudara diciptakan seperti ini? Tidak seperti yang lain, seperti ayam, seperti yang dimakan itu di pasar, yang melata, yang gimana, tidak seperti itu. Karena saudara dan saya adalah makhluk mulia yang Tuhan ingin ciptakan segambar serupa dengan Dia. Jadi kalau ada pertanyaan orang-orang di luar, kamu menyembah Tuhan manusia. Mereka tidak tahu konsep firman Tuhan. Haleluya. Kita mengetahui dari firman Tuhan mengapa aku hidup. Karena memang gambar dan rupa kita ini memang seperti yang mencipta kita. Sekalipun itu tidak terlihat saudaraku. Tapi jelas kalau dari ayat firman Tuhan kita bisa mengetahui mengapa saudara dan saya hidup, supaya saudara bisa bersaksi, bisa menyaksikan kepada dunia Tuhan yang saudara sembah dan puji itu segambar dan serupa dengan saudara dan saya. Luar biasa. Hanya ada bedanya, enggak pas persis, tetapi secara garis besar kita bisa mengetahui bahwa ada beberapa hal yang Tuhan itu ada pada diri saudara. Untuk itu saudara diadakan, ditaruh di dalam dunia ini untuk menyaksikan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu seperti saudara. Tuhan punya karakter yang baik. Tuhan seperti saudara. Tuhan punya sifat yang baik seperti saudara. Yang baik-baik itu semua dari Tuhan pencipta saudara. Kalau yang tidak baik itu dari si iblis. Karena iblis dikatakan adalah bapa segala pendusta. Beda dengan saudara, Tuhan yang menciptakan saudara, Dia membuat saudara dan saya segambar dan serupa dengan saya, saudara, dengan Allah.
Sehingga semua yang baik itu ada dalam diri saudara. Maka tidak ada namanya orang Kristen itu kalau ada orang ibadah diuyak-uyak. Kalau ada orang ibadah diusir-usir. Ada orang ibadah ya dirusak-rusak. Gak ada. Itu bukan ciptaan Tuhan. Tapi saudara dan saya yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah mempunyai karakter yang sama. Tuhan inginkan bahwa ciptaannya itu memuji dan menyembah Dia. Lo aneh. Kalau saya dengar berita-berita banyak sana sini anak Tuhan lagi beribadah diusir-usir. Ada tempat ibadah dirusak-rusak. Loh kok aneh ini? Tuhannya siapa? Apa beda? Saya yakini bahwa Tuhan pencipta itu cuma satu. Siapa yang benar? Dari sini kita bisa mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah. Tuhan yang benar dan Tuhan yang salah. Sekalipun banyak Tuhan yang disembah, yaitu ilah-ilah dalam dunia ini. Tetapi hanya satu Tuhan. Yesus, amin, yang mempunyai ajaran yang benar. Yang menciptakan saudara dan saya untuk melakukan yang bersifat berkarakter sama dengan Dia. Tapi kalau ada orang ya dalam tanda kutip, katanya sih KTP-nya Kristen, tapi perbuatannya enggak sesuai ajaran Tuhan Yesus. Ya bapaknya iblis. Bukan kata saya, kata firman Tuhan. Tapi orang yang penuh kasih, saudara dan saya yang saling mengasihi, amin. Ya, saling mengasihi, saling menguatkan, saling menolong, saling mengasihi. Saya bisa pastikan saudara adalah seperti segambar dan serupa dengan penciptanya itu. Haleluya. Haleluya saudara. Jadi tujuan yang pertama saudara yang dikasihi Tuhan. Tujuan Allah menciptakan untuk apa aku hidup yang pertama adalah supaya hidup kita itu mempunyai gambar dan rupa yang sama dengan Allah kita. Haleluya. Dan dia menghendaki agar kita melakukan sesuai kehendaknya. Karena Dialah Bapa kita. Ya. Tidak semua ajaran saudaraku bisa panggil yang disembah itu Bapa. Panggil Bapak saudara. Takut saya sama pejabat aja takut kok. Masa sama Tuhan pencipta saya panggil Bapa. Oh jangan saudaraku. Keintiman saudara, kedekatan saudara dengan Tuhan yang saudara sembah itu seperti anak dengan Bapa. Saya lihat saudara gak percaya kalau saya katakan seperti itu. Yuk kita buka ayatnya dulu. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Dikatakan seperti ini. Belum dapat? Roma 8 ayat 15. Dikatakan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jodi saudaraku. Panggil yang iya Papa gitu. Yang Indonesia Bapak. Saudara Bapak. Bahasa Inggris Father, my Father in heaven. Panggil saudara. Bapak rohani saudara. Ya, yakin saudara sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kenapa? Manusia itu takut karena dosa. Tapi kalau saudara sudah diangkat menjadi anaknya, anak nakal bagaimanapun, cucu nakal saya cucu nakal kayak seperti apapun, dia nggak takut sama saya. Cucu saya yang laki, waduh, tobat saudara pokoknya. Nakal namanya cucu laki, perempuan saya rada kemenyek gitu ya saudaraku, untuk kemenyek, rada ngalem, nangisan gitu. Tapi cucu yang laki, wah badel saudaraku. Tapi apa dia takut sama saya? Enggak. Takut sama bapaknya? Enggak. Demikian saudara dan saya. Jangan takut saudara. Bapa yang kau puji sembah beda dengan ilah-ilah dari kepercayaan lain. Karena inilah yang benar. Yesus menegaskan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Gak ada ajaran dimanapun. Memang semua banyak ajaran di mana-mana.
Tapi yakinlah bahwa inilah yang benar, Bapa yang benar, Tuhan yang benar. Haleluya, saudara. Saudara, saya lanjutkan tadi, jangan ditutup, saya baca itu tadi. Roh perbudakan membuat kamu takut, tak lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu, loh, betul? Anak Bapa. Sekalipun saudara anaknya Pak Slamet, saudara anaknya Pak Paijo, saudara anaknya Pak Budi, yes. Tapi firman Allah lebih dalam menjelaskan kepada saudara bahwa telah menerima roh yang menjadikan kamu menjadi anak Allah. Jadi status saudara lagi mempunyai dua konsep status dalam hidup ini. Saudara punya bapak jasmani, tapi saudara punya juga bapak rohani yang saudara tiap hari bisa panggil Bapa waktu kau berdoa pagi hari atau dalam perjalanan panggil Bapa. Yesus, tolong aku, sertai aku, pimpin aku. Jadi tidak ada ketakutan. Apapun yang kau hadapi dalam dunia ini, kau tidak punya rasa takut. Jalani aja, karena gambar dan rupamu adalah penciptamu. Haleluya. Dikatakan oleh roh itu berseru, ya Abba, ya Bapa. Ini Abba itu bahasa Timur Tengah sana, ya Abba. Bapa bahasa Indonesia. Nah, saudara yakin bahwa saudara diciptakan dengan Bapa seperti Bapak saudara. Itu yang pertama, saudara. Jadi tujuan daripada Tuhan menciptakan saudara sesuai konsep firman Tuhan adalah saudara dapat mencerminkan gambar Allah, rupa Allah itu melalui kehidupan saudara. Baik di dalam rumah tangga saudara, di dalam pekerjaan saudara, maupun dimanapun saudara, saudara mencerminkan bahwa orang melihat, oh, bahwa sesembahnya Pak David itu rupa seperti itu di Bandung. Berarti aku salah kalau ngomong orang Kristen itu menyembah Tuhan. No. Menyembah tiga Tuhan. Oh no. Perlu saya saudara tahu, singkat saja saya jelaskan bahwa mencerminkan keberadaan Tuhan kita itu kita mengenal Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bukan Allah Bapa, bukan Allah Anak, bukan Allah Roh Kudus. Ingat baik-baik. Kita mengenal Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa itu sumber segalanya, Anak itu Yesus, yaitu firman yang menjadi Yesus, dan Roh Kudus itu yang menyertai kehidupan saudara. Dia adalah tiga pribadi yang berbeda, tapi tidak dapat dipisahkan. Dia tiga pribadi tetapi satu hakikat. Itu pengajaran Tritunggal dari gereja kita. Haleluya. Nah, saudara mengerti saudara. Sekarang jadi saudara, kalau ada orang luar ngomong, oh Kristen yang Tuhannya telu. Mereka nggak tahu konsep daripada Tritunggal. Tapi yang benar adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa itu sumber segalanya yang saudara panggil Bapa. Yesus itu firman yang menjadi manusia. Yohanes dan Roh Kudus yang diutus untuk menyertai dan menolong saudara. Tritunggal ini adalah tiga pribadi yang berbeda tapi tidak dapat dipisahkan. Dia satu hakikat. Ya, apapun argumentasi mereka membantah, itu derita mereka. Tapi saudara dan saya menyembah Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama. Kita diciptakan untuk apa aku hidup adalah segambar dan serupa dengan Allah, kita dapat menyaksikan. Hal yang kedua, kita maju. Ya. Untuk apa, saudaraku? Untuk apa aku hidup? Tuhan menciptakan kita hidup dalam dunia ini sesuai konsep firman Tuhan adalah agar kita yang kedua mengelola. Ini yang kedua. Mengelola ciptaannya. Nah, ayatnya yang tadi yang kedua 6b, yang B ya. Dikatakan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Yang B-nya ya. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, hal yang kedua untuk apa saudara yang hidup yang pertama tadi supaya saudara dapat mencerminkan Tuhan Allah yang kau sembah segambar dengan hidupmu. Yang kedua adalah agar saudara mengelola
ciptaannya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tepat sekali kalau saudara firman ini berkata bahwa manusia itu harus mengelola apa yang Tuhan sudah ciptakan. Mengapa terjadi kerusakan-kerusakan di bumi ini? Di sana sini terjadi gempa, di sana sini terjadi banjir. Salah satu penelitian, salah satunya penyebab adalah karena ekosistem maupun ada apa yang di bumi ini telah dirusak oleh manusia itu sendiri. Tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Tuhan, semua gunung-gunung itu dibuat ada, ya, tanaman ada, apapun, binatang melata, ikan di laut diciptakan ada. Semua itu telah dirusak oleh manusia itu sendiri. Dan manusia itu tidak menjalankan apa yang Tuhan perintahkan untuk mengelola ciptaan Tuhan itu. Itulah sebabnya terjadi berita-berita. Kemarin saya lihat di YouTube, Bali banjir. Jembatan putus, ada yang putus. Gunung-gunung banyak yang longsor. Karena apa? Longsor itu karena tidak ada yang menahannya. Akar-akar pohon semua ditebang, tinggal tanah saja. Nah, kalau terjadi itu air hujan terus, intensitasnya sangat berat. Itu akan jadi lumpur dan terjadilah longsor. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena ulah manusia sendiri. Mengapa bisa terjadi? Karena manusia tidak mengelola ciptaan Tuhan sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara dan saya pada pagi hari ini, saudara tahu untuk apa saudara dan saya dihidup. Kita mengelola ciptaannya. Loh, saya orang kecil, Pak. Saya cuma di rumah, apa yang bisa saya kelola? Oh, bisa. Saya gak perlu saudara memelihara gunung-gunung besar itu. Lingkungan di mana saudara hidup, saudara bisa ciptakan, saudara bisa kelola. Bagaimana caranya? Jaga kebersihan. Ojo mampet itu got. Saudara punya lingkungan dibersihkan. Saudara dengan RT lingkungan, saudara bisa kerjasama. Seringkali saudara bukan RT, saudara kan diajak kerjasama toh dengan lingkungan saudara, ya Pak. Ayo kerja bakti, bersih-bersih. Apa maksudnya? Mengelola lingkungan yang terkecil di lingkungan kita. Nah, dampaknya lebih besar lagi, pemerintah punya tugas untuk mengelola alam semesta ini. Ekosistem yang ada, saudara yang dikasih Tuhan. Mengapa binatang-binatang kita lihat bisa nyerbu ke kota kadang-kadang? Karena ekosistem mereka sudah rusak di hutan. Ada binatang-binatang liar bisa masuk ke pemukiman. Mengapa? Sudah kehilangan makanan di hutan. Sehingga mereka menyerang manusia, menjadi musuh manusia. Ujung-ujungnya jawabannya adalah karena manusia itu sendiri tidak bisa mengelola ciptaan Tuhan seperti apa yang firman katakan, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan ternak atas seluruh bumi, atas segala binatang-binatang merayap di bumi. Saudara, itu adalah perintah Tuhan. Saudara diciptakan, saudara tahu. Dari kecil, saudara paling tidak saudara orang tua punya kewajiban membawa anaknya ke sekolah minggu untuk mengenal Tuhan. Ya, supaya apa? Anak dari kecil bisa mencerminkan siapa penciptanya. Dia mengenal penciptanya, Yesus Tuhannya. Yang kedua, setelah dewasa, orang tua pun bisa mengajar anak-anaknya untuk lingkungan hidupnya. Supaya apa? Bisa mengelola. Karena siapa tahu satu waktu cucu saudara jadi menteri. Ya betul ya. Satu waktu cucu saudara jadi menteri kehutanan. Wah, dikelola demikian rupa hutan-hutan jadi indah, saudara. Wah, jadi indah. Sehingga orang berwisata di hutan senang. Ya, gak takut sama binatang, sudah punya makanan sendiri. Karena dikelola dengan baik. Ikan, ya apapun juga dikelola dengan baik, sehingga laut-laut pun bisa berada dengan baik. Karena apa? Ekosistemnya terpelihara. Saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa. Itu hal yang kedua, saudara, adalah dikatakan bagaimana saudara bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus.
Memang Tuhan itu titipkan kepada saudara, ya. Kalau saudara ada di dalam dunia ini, dititipkan kepercayaan saudara. Sekalipun alam ini saudara mungkin saudara tidak bisa kelola. Berkat yang saudara terima pun itu saudara harus bisa kelola. Karena Allah itu mempunyai karakter seperti itu. Dia ciptakan, dia mengelola. Orang-orang tertentu mengelola dunia ini, mengelola alam ini. Saudara di lingkungan kecil mengelola rumah saudara. Saudara bisa mengelola, memanage pekerjaan saudara. Mengapa sampai terjadi kehancuran di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan? Karena tidak bisa mengelola dengan baik apa yang Tuhan sudah ajarkan melalui firman-Nya. Jadi kalau hidup saudara mulai kecil sampai dewasa, berumah tangga dan bekerja, dikelola dengan baik, bukan insya Allah, saya pastikan sesuai firman Tuhan, hidup saudara sampai akhir nanti, saudara akan nikmati kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu hal yang kedua. Mengapa aku hidup dan diciptakan dalam dunia ini? Untuk apa aku hidup? Yang kedua adalah supaya saudara dapat mengelola ciptaannya, mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada saudara, mengelola juga keluarga saudara. Saudara bisa punya anak, ya, tapi saudara nggak bisa kelola. Saudara nggak pelihara, nggak sekolah, nggak pinter, nggak apa, jadi orang yang nggak tahu arah. Betul. Saudara bisa bikin anak, bisa bikin anak gampang. Tapi bisa mengelola enggak? Mengelola rumah tangga, pekerjaannya supaya kedepannya jadi baik karena dikelola. Jangan sampai menjadi manusia yang tidak punya arah. Mengapa aku hidup? Gak tahu. Seperti orang ODGJ tadi. Seperti pesawat yang tidak punya DVOR. Wah, kok tahu Pak istilah DVOR? Istilah pesawat terbang. Dropper very high frequency omnidirectional range. Ya, gini saya pernah belajar, saudara. Belajar apa? Ya belajar penerbangan, saudara. Loh, di mana Pak? Ya dulu bukan di mana itu? Mana itu? Yang pesawat terbang? Bleming Sari bukan. Saya sudah sejak kecil sudah belajar itu hal terbang. Gak percaya saudaraku? Kalau ada orang jualan itu pikul-pikul, pung terbang-terbang, itu mulai kecil saya suka beli Pak beli itu Pak. Penerbangan ali saudaraku. Nah itu saudara, saya tahu hal penerbangan dari situ. Sehingga waktu saya cari di kamus, alat yang punya investigasi, navigasi menunjukkan arah, namanya DVOR. Yaitu ya droplet very high frequency omnidirection range. Wah, kok tahu? Iya, belajar tahu. Begitu saudara. Nah begitu dengan anak-anak kalau tidak dikelola dengan baik, jadi ODGJ seperti orang yang gak tahu arah. Nah Tuhan gak mau supaya saudara waktu ada pertanyaan, mengapa aku hidup? Anakmu tahu. Yang pertama supaya dapat mencerminkan gambar dan rupa Allah. Yang kedua bisa mengelola ciptaan Tuhan termasuk mengelola diri sendiri. Amin. Nah luar biasa firman Tuhan. Yang ketiga. Sampai gerok saya. Nomor 3. Saudara mengapa tujuan Allah menciptakan saudara-saudara saya? Untuk apa aku hidup? Adalah agar kita melanjutkan misi melalui keturunan ilahi. Nah itu. Melanjutkan misi melalui keturunan ilahi. Kita baca ayatnya yang 28. Berkata begini, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Nah ini artinya apa? Melanjutkan misi. Ya ada yang keluarga nggak punya anak. Bukan maksudnya di situ. Tidak terlalu dangkal pengertian firman Tuhan itu. Beranak cuculah, kalau bisa ya beranak cucu nggak apa-apa. Karena melanjutkan misi daripada Tuhan itu perlu kuantitas daripada manusia orang percaya. Amin.
Tapi kalaupun dalam keluarga enggak diberi keturunan, jangan minder. Karena misi firman tidak cukup di situ. Punya arti yang lain untuk melanjutkan misi Tuhan. Ya, saudara, ada dua hal. Ada dua hal. Pertanyaannya sekarang, melanjutkan misi melalui keturunan ilahi. Misi apa yang perlu dilanjutkan itu? Kita baca dulu ayatnya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tolong dibuka Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata, karena itu pergilah, ini bukan ngomong kepada satu orang, ngomong kepada saudara semua. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi misi Tuhan yang pertama adalah memuridkan. Untuk melanjutkan misi daripada Tuhan adalah memuridkan orang menjadi pengikut Kristus, mengikut Yesus. Bagaimana caranya? Faktor yang pertama, saudara suami istri punya anak, ojo diajari ajaran lain, ya, diajari firman Tuhan. Ini sudah melanjutkan misi daripada Tuhan, memuridkan menjadi murid Yesus. Misinya itu. Jadi dibawa ke sekolah minggu anak itu. Dewasa ke remaja, ke sekolah pemuda remaja ada di sini. Sampai dewasa perlu sekolah Alkitab. Oke, enggak apa-apa. Bisa jadi pendeta. Jadi pendeta penggembalaan. Itu misi memuridkan Tuhan. Semua ini anak-anak rohani daripada Bapak Gembala. Apa melalui proses kelahiran? Tidak. Betul? Jadi saya katakan jangan minder yang gak punya anak secara jasmani. Karena misi Tuhan lebih besar. Untuk melanjutkan misi Tuhan adalah dikatakan pergi jadikan semua bangsa muridku. Salah satunya bisa penginjilan, orang dengan firman Tuhan. Atau seperti gereja ini, inilah anak-anak rohani dari Bapak Gembala. Ini sudah melanjutkan misi memuridkan Tuhan. Hal yang kedua adalah apa misi melanjutkan dari keturunan ilahi ini? Adalah misinya adalah pemberitaan tentang Injil Kristus. Markus 16, dilihat. Markus 16 ayat 15-16. Dibaca seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, ini Yesus berkata. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa itu? Banyak penginjil. Ya, termasuk banyak penginjil datang ke sini, bukan? Itu untuk apa? Melanjutkan misi ilahi dalam pemberitaan Injil. Yang pertama tadi, jadikan semua bangsa muridku, ya bisa mulai dari bapak anak itu, punya anak cucu, gawanan gereja, jadi gawanan lain, saudara, amin. Anda sudah melaksanakan tugas untuk melanjutkan misi ilahi daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, dalam melanjutkan misi Tuhan ini, keturunan ilahi ini, kita perlu kuantitas daripada jumlah orang percaya. Bagaimana? Bisa dari keluarga, ya mulai dari anak, ya mulai ya single, punya pacar, jadikan percaya Yesus. Jadikan Yesus ya. Punya anak, gawe sekolah minggu, pemuda remaja sampai dewasa, siapa tahu moro-moro ke teologi, sekolah teologi. Jadi hamba Tuhan bisa. Artinya melanjutkan tongkat estafet itu pemberitaan Injil, saudaraku. Selalu ada tongkat estafet. Maka saya serukan dari tempat ini untuk melanjutkan misi ilahi ini banyak caranya. Tongkat estafet itu harus dilanjutkan. Jangan sampai sudah keberadaan seperti ini, aduh gak ada yang lanjut bisa piye. Makanya saudaraku, anak-anak punya tugas melanjutkan. Saya serukan. Ingat baik-baik. Anak rohani, anak gembala, anak pendeta, anak apa, harus melanjutkan tongkat estafet itu. Melanjutkan misi ilahi itu. Jangan sampai saudaraku, umpama punya anak 5-limanya gak ada yang melanjutkan misi ilahi. Yang minim satu lah yang lanjutkan. Amin.
Demikian misi dalam pekerjaan rumah tangga saudara, anak saudara, pekerjaan sebagai orang bisnismen. Sayang sekali saudara, orang tua sudah bekerja susah payah, tapi anaknya nggak mau lanjutkan misi. Gengsi. Sudah kuliah di luar negeri, sudah ya bolehlah naikkan taraf kehidupannya. Tapi saya percaya pasti adalah salah satu yang meneruskan misi dari Bapa kita. Baik Bapa kita di dalam dunia ini maupun Bapa kita yang ada di dalam surga. Pekerjaan penginjilan, pekerjaan pelayanan Tuhan untuk menciptakan keluarga-keluarga Kristus. Baik di dalam rumah tangga maupun di dalam pelayanan. Ada tongkat estafet. Amin. Jadi ingat baik-baik saudaraku. Ingat baik-baik bahwa Tuhan ajarkan untuk apa kita hidup. Silakan pemain musik. Kita ingat baik-baik bahwa untuk apa, rencana apa, tujuan apa Tuhan pencipta saudara adalah saudara supaya hidup. Mulai sejak anak-anak sampai dewasa pun saudara dapat menggambarkan, mencerminkan Allah yang saudara sembah di dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua, mengelola hidup saudara, mengelola ciptaan, mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, ya, supaya saudara dapat melanjutkan misi dari keturunan ilahi, keturunan Tuhan, baik di dalam bisnis saudara maupun di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya percaya ya, nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga pada waktunya, waktu saudara mengenang kembali pertanyaan dari tema ini, untuk apa hidup? Waktu saudara merenung, pada malam hari saudara tidur, waktu bangun pagi hari saudara terbangun, saudara bertanya, untuk apa aku hidup? Saudara tidak seperti ODGJ, tapi saudara punya visi untuk melanjutkan misi ilahi. Haleluya. Saudara, kita nyanyikan satu pujian yang berkata, ku ada sebagaimana aku ada. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Aku layak untuk melayani Tuhan. Semua mari saudara bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu.
hidup, tidak menjadi manusia yang tidak punya arah. Namun kami tahu untuk apa kami hidup, Tuhan, supaya kami dapat bersaksi, mencerminkan Tuhan yang kami sembah, segambar serupa Kau menciptakan kami, supaya kami dapat mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup ini, baik di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan maupun pekerjaan sekuler yang Tuhan percayakan dalam rumah tangga dan pekerjaan kami. Dan kami dapat melanjutkan tongkat estafet dalam bentuk apapun, dalam pelayanan gereja maupun dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan, sehingga nama Tuhan percayakan, kami tahu untuk apa aku hidup. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa kami kembalikan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang percaya katakan amin.